Kalaunya kita lihat kosakata Allah itu adalah konsonan dari huruf alif lam lam ha gitu. Sebagaimana Yahudi menyebut yod het pape yang tidak bisa diartikan itu adalah konsonan huruf. Nah, begitu juga kosakata alif lam lam ha gitu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kalau sekarang kata Allah yang di Al-Qur'an itu sebuah nama proper name atau generic name, Pak? Oh, jadi nama Allah itu sebuah nama, Pak. Ismul Jad. Bangsa Arab pun juga memahami Allah itu adalah Ismul Jad atau sebuah nama, bukan sebuah gelar atau jabatan. Kalau gelarnya, maka kita bisa melihat ke kosakata Arabnya dengan kosakata ilahun atau ilah, bukan Allah. Kalau Allah itu nama, kalau ilah itu baru sesembahan atau jabatan. Jadi seperti itu, Pak. Oh ya ya, oke. Jadi Allah ya Pak ya, Allah yang tadi lafalnya Arabnya itu apa tadi lupa saya, itu adalah nama pribadi. Iya, Allah itu nama pribadi. Seperti itu misalnya dari Yusuf, jabatan. Ya seperti namanya Yusuf, Budi itu seperti itu ya. Iya, artinya, betul. Tapi Yusuf Allah, profesinya apa? Kan kayak gitu. Iya betul. Yusuf Ustadz, saya Budi evangelis, kan gitu kan? Ya berarti Allah betul. itu hanya Bapak kan namanya Budi, jabatannya evangelis. Iya, berarti Allah itu adalah satu-satunya nama yang ada di alam semesta, di bumi maupun di akhirat, yang hanya berhak disandangkan kepada si SWT itu, subhanahu wa ta'ala. Iya, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala itu, Bapak ya, maha suci lagi maha tinggi sesuai di perjanjian lama. Enggak, Alkitab kan, Al-Quran pun kan menyebutnya SWT. Bener? Ya, SWT itu singkatan, Pak. Sebenarnya kalau kita menuliskan SWT sih kurang elok juga gitu. Iya betul, karena saya tidak bisa melafalkan dan saya takut salah melafalkan, maaf, saya singkat SWT. Ya, jadi SWT itu hanya berhak disandang oleh sang pemilik nama yang namanya Allah tadi. Benar? Betul. Nah, sekarang kalau yang 99 yang namanya disebut Asmaul Ilah itu nama atau sifat, Pak? Asmaul Husna. Itu nama sifat, gitu Pak. Ya? Nama yang terbaik dari Allah. Sifat Allah itu Maha Adil, Al-Hakim, gitu. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, cukup gitu. Pak, cukup Bapak, nanti kecapean menyebutkan ke 99. Gak apa-apa, Pak. Saya paham. Yang penting Gak apa-apa, saya senang dengan orang gitu. Seperti Bapak mengedukasi pertanyaannya dan juga bagi teman-teman sebagai pengetahuan gitu. Saya 99 itu adalah nama sifat dari yang bernama Allah. Artinya sekarang saya mau mencoba menyimpulkan dari diri saya sendiri, dari keimanan saya. Berarti di dalam Islam mengenal nama pribadi Tuhan. Benar, Pak ya? Oke. Dan nama generik Tuhan yang bermacam-macam tadi orang bisa menyebutnya. Artinya sama dengan di dalam kepercayaan tanah. Saya nggak mau menyebutkan perjanjian lama atau Alkitab, nanti Bapak takut mengklaim. Perjanjian lama dalam tanah, betul. Karena memang kan aslinya tidak Alkitab, aslinya adalah tanah, Torah, Teviim, Nabiim, dan Ketubim. Betul, Pak. Yang perjanjian baru itu namanya Brit Hakadasa. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit. Berarti ada persamaan ya Pak, persamaan tentang tentang definisi nama, Tuhan semesta. Di Islam menyebutnya dan mengenalnya sebagai Allah. Di keimanan saya mempunyai kepercayaan sama bahwa penguasa semesta alam itu mempunyai nama pribadi, ya, yang saya kenal dengan Yod-He-Vohe, Yahweh, ya.
yang orang lain mengatakan, mengklaim itu tidak bisa dieja, tidak bisa dilafalkan. Ya terserah aja itu bagaimana mereka. Bagi saya bisa, bagi saya bisa. Artinya saya ingin menyimpulkan kalau di kepercayaan saya itu ada dua, nama pribadi dan nama generik. Nama pribadi adalah Yahweh, nama generiknya adalah Elohim atau Eloha. Artinya ada suatu persamaan, keimanan Islam itu mempunyai Tuhan ya dalam bahasa Indonesianya yang bernama Allah, mempunyai sebutan yang bernama ilah ya atau al-ilah katakanlah. Sebaliknya kekristenan mempunyai Tuhan semesta alam yang disebut atau menamakan dirinya sebagai Yahweh dan generiknya adalah Elohim. Artinya kalau menurut saya Pak, menurut saya artinya kedua agama ini yang mempunyai sejarah dan rumpun suku yang sama, Arab dan Ibrani, hurufnya pun sama, dari bacanya dari kanan ke kiri, ya. Ada beberapa kosakata yang mempunyai kemiripan. Namanya aja sementik, Pak. Iya, bahasa yang rumpun dan. Jadi gini, Pak. Jadi menurut saya punya prinsip, Pak ya. Setelah sepanjang tahun ini saya mengikuti perkembangan adanya semacam suatu friksi, suatu perdebatan yang sengit, yang memang menurut saya tidak akan pernah bisa dipersatukan. Menurut sampai nanti kedatangan Isa datang, yang Bapak itu katakan, terus yang menurut saya sampai nanti Yesua itu datang, menjelaskan tentang apa syariah dan akidah kami, maka menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan atau menghubungkan mencari benang merahnya. Isa ya Isa, Allah ya Allah, Muhammad ya Muhammad, Yahweh ya Yahweh, Yesua ya Yesua. Udah sampai di situ aja jadi. Baik, kalau kita mungkin berpikir kalau begitu Tuhan ada dua dan surga ada dua versi, itu urusan kita lah, urusan kita dengan Tuhan. Daripada kita mencari benang merah, ya, Bapak mengklaim banyak ajaran Kristen yang mencomot dengan keislaman, demikian juga sebaliknya. Saya punya pendirian, punya berprinsip seperti itu, Pak. Menurut Bapak gimana? Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah itu kita kembali ke keyakinan masing-masing, Pak ya. Kalau saya sepakat dengan Bapak tentang masalah itu, tentang baik masalah bahasanya atau keyakinan tentang Isa dan Yesus tadi. Hanya saja satu, Pak. Inti akar dari permasalahan kenapa Islam dan Kristen itu terjadi perdebatan sebenarnya bukan masalah Isa atau Yesus, bukan. Kalau kita lihat, Pak ya, kalau kita lihat dari bahasa istilah-istilah Islam yang dimasukkan Kristen ke dalam kitabnya, itu inti akar dari permasalahan terjadinya perdebatan antara Islam dan Kristen. Itu satu hal yang pertama, Pak. Ya, nah, apa yang diambil dari pihak kekristenan? Contoh, ya Pak ya, contoh kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Coba Bapak buka di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Alkitab ini adalah di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maaf saya potong, Bu. Tadi tertulis Alkitab atau Kitabula yang Bapak sebutkan. Alkitab. Disebutkan Al-Quran menyebutnya Alkitab. Iya, kami menyebutnya Al-Quran itu Alkitab. Alkitab ada 4 di dalam Islam. Bukan tertulis. Pertama Al-Quran. Tertulis di dalam Qurannya itu. Ayat 2. Gramatikalnya apa? Alkitab atau Gramatikalnya saya jelaskan kepada Bapak. Ya. Baik, gramatikalnya Alkitab berwazan atau wazan itu akar katanya adalah katabat. Nah, kayak gitu. Yang artinya tulis atau ketetapan, bisa juga secara pasif diartikan dengan kewajiban. Nah,
Tuh, kosakata Alkitab bukan buku, Pak. Bisa juga kitab, tetapi sesuai konteks gitu. Jadi kosakata al, bentar Bapak ya biar paham. Kosakata al di dalam bahasa Arab itu dinamakan isim ma'rifah. Kalau Bapak tidak paham isim ma'rifah, Bapak mungkin bisa ke bahasa Inggris. Bapak bahasa Inggris tahu the kan? The. Nah, kalau kita melihat The White House itu gedung putih, satu-satunya gedung putih disebut The White House. Padahal banyak juga White House yang lain, rumah putih yang lain. Jadi yang dimaksud Alkitab adalah satu-satunya firman dari Tuhan semesta alam, tidak ada kitab yang lain. Nah, makanya Alkitab dinamakan 4 di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Terus diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur. Terus diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Dan diturunkan kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Semuanya 100% firman Tuhan, bukan kitab kesaksian atau kitab penyelidikan. Bukan. Maka dari itu, pihak kekristenan mengambil kosakata Alkitab itu mendefinisikannya beda dengan pemilik asli kosakata tersebut. Itu yang jadi masalah Pak sekarang. Kalau disebut asli itu artinya kan yang pertama, boleh dibilang yang pertama Pak ya? Iya. Nah, padahal yang pertama itu adalah agama yang sebelum Islam, Pak. Gimana? Nah, agama sebelum Islam apa? Yang pertama kan Yahudi. Betul? Iya. Artinya Alkitab itu divisinya kan bukan Al-Quran, Pak. Alkitab itu secara gramatikal kan tidak bisa diterjemahkan sama dengan Al-Quran. Hanya kandungan Alkitab itu kategorinya adalah Alkitab. Bukan demikian? Kategorinya adalah 100% firman dari Tuhan semesta alam, bukan dari kesaksian maupun dari penyelidikan. Itu maksudnya. Yang 4 tadi, yang dalam bahasa Arab tadi yang Bapak sebutkan, tolong disebutkan dalam bahasa yang Indonesia. 4 tadi. Bapak, perlu Bapak ketahui ya, kosakata Alkitab kenapa hanya punya di Islam? Karena Taurat, Zabur, Injil, dulu-dulu orang tidak ada menyebutnya Alkitab. Bahkan orang Arab Kristen di Arab sana menyebut kitabnya bukan Alkitab. Tapi apa? Perjanjian baru mereka menyebutnya Al-Ahdu Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Itu perjanjian baru. Orang Kristen menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Terus perjanjian lamanya Arab Kristen menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Tidak ada orang Arab Kristen menyebut kitab mereka dengan nama Alkitab. Enggak ada. Sekarang saya pertanyaan berikutnya. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran atau sebaliknya, bahasa Al-Quran itu ada apakah spesifik dari Tuhan atau bahasa Al-Quran itu memang mengadopsi bahasa yang sudah ada, yaitu bahasa Arab sebelum Islam lahir, Pak? Pahaman yang sebenarnya kalau kita melihat ke Arab kuno ya Pak ya, memang kosakata dari huruf hijaiyah itu belum lengkap gitu, bukan alif sampai ya. Masih terbatas huruf-hurufnya, itu di Arab kuno. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan, kosakata Arab itu bertambah dan menjadi induk dalam bahasa Arab keseluruhan. Itu adalah bahasa Arab Al-Quran, karena bahasanya lengkap beserta gramatika dan ilmu-ilmu ulumul Quran lainnya. Gitu Pak. Di dalam Arab kuno, di dalam bahasa Arab kuno, ada nggak terminologi Alkitab? Kalaunya terminologi bahasa Arab kuno saya belum mempelajari jujur gitu ya. Tapi setahu saya yang pernah saya baca di dalam bahasa Arab kuno itu hurufnya masih terbatas gitu. Ya, artinya Bapak tidak tahu ya, tidak jadi tahu bahwa itu. Dalam bahasa Arab kuno ya kita jujur aja Pak. Alkitab Dalam tidak? berdiskusi itu
Ya, jadi di dalam kita berdiskusi itu diutamakan kejujuran gitu. Iya, Kalau betul, saya belum betul. membaca, Setuju. belum mempelajari, saya tidak berani untuk menyampaikan ke publik gitu. Iya, Ntar terima menjadi kasih. syubhat atau Terima bisa kasih. dibilang adalah penebaran hoax atau asumsi kan kayak gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ke publik itu hanyalah yang saya pelajari, yang mana pernah saya baca dan pernah saya pelajari dari ilmu-ilmu Al-Qur'an atau dinamakan ulumul Quran. Jadi saya ketika berdakwah itu di dalam Al-Qur'an kami, Quran surah An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Bagi orang yang berbuat kebohongan, kata Allah, yang membuat kebohongan, maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Quran. Jadi seperti itu, Pak. Kalau di dalam agama Islam, kalau tahu jabarkan, kalau tidak tahu silahkan nanti dijadikan PR, akan dipelajari dan akan dikatakan wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak gitu, hanya Allah yang mengetahui tentang hal itu. Setuju, Bapak cerdas, tapi Bapak juga jujur bahwa tidak mau tahu. Saya suka, Pak. Ya. Oke, yang berikutnya, Pak ya. Nah, yang gitu. Jadi harus kita itu berdiskusi atau berdakwah itu dengan jujur, utamakan yang itu. Gitu. Iya. Yang berikutnya, Pak, ini kenapa atau latar belakang apa atau visi apa yang membuat kenapa di dalam mukadimah Al-Quran yang adalah itu sebagai Alkitab yang dianggap paling benar dan paling sempurna, tetapi merasa perlu di sana mencuplik ayat-ayat dari kitab tanah maupun Brit Hakadasa. Apakah tidak cukup menyebutkan tanpa menyebutkan itu cuplikan dari ayat-ayat dari agama non-Muslim itu, Pak? Mengapa? Itu pertanyaan saya, mengapa? Teman-teman, Bapak, saya mau konfirmasi dulu. Teman-teman meminta saya tanya balik kepada Bapak, boleh nggak? Oh, saya nggak membuka pertanyaan. Yang membuka pertanyaan kan Bapak. Oh, beliau tidak buka tanya balik, teman-teman ya. Jadi tugas kita saja sebagai Muslim, beliau bertanya. Baik Bapak, sebentar saya jelaskan dulu sama teman-teman saya di bawah yang hampir 17.000 nonton gitu ya. Teman-teman yang Muslim. Jadi tugas kita gitu ya untuk menjelaskan kepada bapaknya juga tidak mau membantah gitu. Beliau hanya minta penjelasan dari agama Islam. Jadi marilah kita jelaskan tentang keagamaan kita ya. Waduh, 17.000, saya screenshot dulu dah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, bentar saya screenshot dulu. Kalau perlu dibukukan, Pak. Lanjut, baik teman-teman, bentar ya Pak ya, saya mau screenshot dulu. Baik, 17.500 penonton. Baik, begini Pak, ketika Bapak bertanya ya Pak ya, katanya kitab kami itu sempurna, tapi apakah harus mengutip kitab sebelumnya? Perlu Bapak ketahui, Quran surah Ali Imran ya. Quran surah Ali Imran ayat kedua. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat dan menurunkan kepada Nabi Isa Injil. Tetapi kenapa harus ada yang diluruskan dari kitab sebelumnya? Pertama, Bapak perlu tahu, tidak ada jaminan Tuhan semesta alam bahwa Taurat dan Injil itu terjaga. Nah, itu yang pertama perlu Bapak tahu. Terus yang kedua, masalahnya ya Pak ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah. Untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi kitab sebelumnya itu sudah tidak terjamin dan banyak diubah-ubah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna hadza la fis suhufil ula
sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, ajaran terdahulu kebenarannya dipelihara di dalam Al-Quran. Jadi Bapak ya, kami mengukur dari kitab sebelumnya, kalau sama dengan Al-Quran, maka itu adalah kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Musa maupun nabi-nabi terdahulu ataupun Nabi Isa. Tapi jika berbeda dengan Al-Quran, maka kami tidak mempercayainya. Contoh ya Pak ya, contoh. Memang saya harus akui, ketika Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba yang hilang, domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu apakah di Al-Quran ada? Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel, aku diutus untuk Bani Israel. Berarti kebenaran yang diturunkan Tuhan kepada Yesus atau kepada Nabi Isa yang dicantumkan Al-Quran, itu kami yakini. Contoh juga di Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Apakah ada di Al-Quran? Ternyata ada. Di dalam Quran surah Maryam ayat 36, di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, di situ dikatakan bahwa Nabi Isa menyerukan untuk menyembah Allah. Maka dari itu, itulah kebenaran yang terukur oleh Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran adalah kitab verifikasi kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi seperti itu, Pak.